Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab nafanallahu wa bi umri fid darin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan pelajaran Nazm Imriti. Sekarang bab zorof. Bab zorof, babu zorfi. Bismillahirrahmanirrahim. Babu zorfi, bab menerangkan zorof. Kita baca dulu nazomnya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwasmu waqtin aw makanin intasab kullun ala takdiri fi indal arab. Idza ata zarful makani mubhama wa mutlaqan fi ghairihi falyu'lama. Wan nasbu bil fi'lil ladzi bihi jara kasirtu mailan wa takaftu asyura aw lailatan yauman aw sinina aw muddatan aw jum'an aw hinina aw kum sabahan aw masaan aw sahar aw qudwatan aw bukratan ila safar aw laital isnaini aw yaumal ahad aw sumhodan aw sarmadan awil abad wasmu makaninahu sir amamah aw khalfahu wara'ahu qudamah minahu shimalahu tilqa'ahu aw fawqahu aw tahtahu iza'ahu aw ma'hu aw hihaan aw dahu aw dunahu qablahu aw ba'dahu hunaka thumma farsakhan barida wa hahuna qif mawqifan sa'ida aw ma'hu fi ahdaahu aw indahu aw dunahu aw qablahu aw ba'dahu hunaka thumma farsakhan barida hunaqif mawqifan sa'ida. Tadi ada yang kurang di baris nomor 3. Wan nasbu bil fi'lil ladzi bihi jaro, ada bihinya. Wan nasbu bil fi'lil ladzi bihi jaro, ya. Alladzi bihi jaro, ada bihinya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu zorfi, bab menerangkan zorof. Zorof bahasa Indonesianya keterangan. Ya, bahasa Indonesianya keterangan. Ini biar mudah saja. Keterangan itu ada dua. Ada keterangan waktu, ada keterangan tempat. Jadi kedudukan yang menerangkan keterangan waktu maupun keterangan tempat itu disebut dengan zorof. Ya, pagi hari, sore hari itu namanya keterangan waktu, itu berarti zorof. Misalkan di depan, di belakang, itu namanya keterangan tempat. Nah, itu disebut dengan zorof. Ya. Saya ambil contoh dulu. Zorof. Ya, zorof bahasa Indonesianya keterangan. Keterangan itu ada dua. Ada zorfu waktin, ada zorfu makan.
keterangan waktu, keterangan tempat. Ya, misalkan qara'tu, aqra'u saja boleh, aqra'u Yasin Lailatal Jum'ah. Saya membaca surat Yasin Lailatal Jum'ah. Nah, ini Lailatal Jum'ah adalah zorof. Saya membaca surat Yasin pada malam Jumat. Pada malam Jumat, keterangan waktu, berarti ini zorof. Zorof itu nasab. Zorof keterangan tempat. Misalkan aqra'ul Qur'ana di amama saja, amama minbari, aqra'ul Qur'ana amama minbari. Saya membaca Al-Quran di depan mimbar, di depan mimbar. Nah, ini amama zorof. Ini keterangan waktu, ini keterangan tempat. Nah, zorof itu dibaca nasab. Dan banyak lagi zorof-zorof yang lain. Ya. Huwa zorof yaitu ismun, ismu waktin. Zorof yaitu ismu waktin, huwa ismu waktin. Zorof adalah isim yang menerangkan waktu, au makanin atau menerangkan tempat. Huwa yaitu zorof yaitu ismu waktin, isim yang menerangkan waktu, au makanin atau menerangkan tempat. Inin tasoba yang menjadi nasab, yang menjadi nasab. Kullun masing-masing, kullun masing-masing, masing-masing mengandung arti minhuma dari keduanya. Kullun masing-masing, minhuma, minhumanya tidak ada, minhuma dari keduanya, waktu dan tempat. Ala takdiri fi, atas mengkira-kirakan fi, atas mengkira-kirakan fi. Indal Arabi menurut orang Arab, indal Arabi menurut orang Arab. Jadi zorof itu mengkira-kirakan fi. Saya membaca surat Yasin fi lailatil jumu'ati. Aqra'u Yasin fi lailatil jum'ati. Saya membaca surat Yasin pada malam Jumat. Jadi kalau dizohirkan fi lailatil jumu'ati, nah itu bisa. Tapi ini bukan zorof lagi, tapi ini namanya jar majrur. Fi lailatil jum'ati. Kalau ini dari segi makna, aqra'ul Qur'an, saya membaca Al-Quran. Fi amami, fi amami itu jarang terjadi. Di depan mimbar. Nah, di depan, amama itu depan. Lalu fi amamil mimbar itu bisa juga jadi mengkira-kirakan fi amamil mimbar atau di depan mimbar. Nah, itu zorof itu mengkira-kirakan fi, mentakdirkan fi-nya itu dibuang. Ya, jadi isim yang dibaca nasab, yang menerangkan waktu atau tempat, yang mengkira-kirakan fi di dalam maknanya, itu namanya zorof. Isim yang dibaca nasab, yang menerangkan waktu atau tempat, yang mengkira-kirakan fi di dalam maknanya. Kalau keterangan waktu namanya zorof. Iya, di sini nama lainnya ya. Di sini menggunakan zarfu waktin yang populer.
Zorfu zaman. Ya. Ini yang populer ini. Iya, zorof zaman dan zorof makan. Nah ini kalau keterangan waktu namanya zorfu waktin. Di dalam kitab ini yang populer adalah zorof zaman, dan keterangan tempat zorof makan. Begitu. Ya, yang populernya zorof zaman. Jadi zorof makan dan zorof zaman. Keterangan waktu zorof zaman, keterangan tempat zorof makan. Ya, pakai yang populer zorof zaman dan zorof makan. Iza ata zorful makani. Iza ata zorful makani. Ketika zorof makan, ketika zorof makan itu datang, mubhama asalnya mubhaman halnya dalam keadaan samar, mubhaman dalam keadaan samar, wa mutlaqon dan mutlak, fal yu'lama maka diketahui, fi ghairihi di dalam selainnya zorof, di dalam selainnya zorof makan. Keterangan tempat amama di depan ini sesuatu yang samar dan mutlak, bisa di depan apa saja, dan di depan pun bisa, ya yang jelas di depan masih samar. Amama bisa diketahui, bisa menjadi jelas dengan selainnya zorof, yaitu dengan mudhof ilaihnya, amamal madrasah. Nah, menjadi jelasnya dengan selainnya zorof ya mudhof ilaihnya zorof. Ya, mudhof ilaihnya zorof. Jadi ini zorof itu kedudukannya mudhof ilaih. Lalu menjadi jelas dengan selainnya zorof, yaitu zorof diberi keterangan yang kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Jadi zorof diberi keterangan yang kedudukannya mudhof ilaih, berarti ini sebenarnya mudhof. Ya. Jadi zorof itu menjadi samar dan mutlak, lalu diberi mudhof ilaih sehingga value lama diketahui maksudnya. Ya. Jadi zorof makan itu mubham dan mutlak, lalu bisa diketahui dengan jelas jika diberi keterangan lain, yaitu zorof, yaitu menjadi mudhof ilaihnya. Itu yang menyebabkan value lama diketahui maksudnya atau tidak lagi mubham dan mutlak. Wan nasbu nasob. Wan nasbu nasobnya zorof. Wan nasbu nasobnya zorof, khobarnya itu bil fi'li dengan fi'il. Nasobnya zorof itu dengan fi'il. Allazi bihi yang bersamanya, jaro terjadi, yang bersamanya terjadi. Nasobnya zorof itu disebabkan fi'il yang bersamanya terjadi. Ya, kan setiap kedudukan nasob, rofa, jer itu ada penyebabnya. Misalkan jer, penyebabnya adalah dimasuki huruf jer. Lalu penyebab zorof, nasobnya zorof adalah fi'il yang menyertainya. Nah, penyebab amama ini dibaca nasob adalah fi'il yang sebelumnya. Nah, ini disebut amil yang penyebab nasob. Nah, ini juga disebut amil, penyebab ini dibaca nasob. Jadi amilnya zorof adalah fi'il yang sebelumnya. Jadi penyebab zorof, nasobnya zorof adalah amil yang ada sebelumnya. Kasir tumailan wa takaftu ashhuron.
Kasirtu mailan, seperti kalimat sirtu mailan. Sirtu, saya berjalan. Mailan, kasirtu, seperti kalimat sirtu mailan. Jadi ka itu seperti kalimat sirtu mailan. Sirtu, saya berjalan. Mailan, 1 mil. Nah, 1 mil itu keterangan. 1 mil itu keterangan. Wa'takaftu, dan saya i'tikaf. Ashhuron, selama beberapa bulan. Saya berjalan 1 mil, saya i'tikaf selama beberapa bulan. Beberapa bulan adalah zorof. Itu kedudukannya apa, nasabnya karena itu karena kedudukannya jadi mubtada. Yang mana? Yang contoh yang itu tadi yang Bukan. Ini nasabnya karena ada fiil sebelumnya. Fiil ini yang menyebabkan dzaraf dibaca nasab. Iya. Iya. Kenapa mubtada? Iya. Maf'ul bih, maaf. Bukan maf'ul bih, dzaraf. Oh. Iya. Saya membaca Al-Qur'an. Saya membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an maf'ul bih. Saya membaca di depan mimbar dzaraf, bukan maf'ul bih. Maf'ul bih itu yang pekerjaan membaca, yang dibaca Al-Qur'an, yang dibaca, maka maf'ul bih. Ini bukan maf'ul bih. Iya. Ya, jadi penyebab nasabnya adalah fiil yang menyertainya, yaitu di sini aqra'u. Tapi ini tetap dzaraf, bukan maf'ul bih. Maf'ul bih itu Al-Qur'annya di sini. Tadi saya pikir Ustaz kata misalnya kan Qur'annya di situ maf'ul bih. Iya. Nah, kemudian terus amaman mimbar memang dzaraf, cuma karena saya pikir tadi sama kali ya kedudukannya maf'ul bih juga terus jadi dzaraf, bukan? Iya, bukan. Jadi dzaraf itu dibaca nasab. Kemudian kalau pertanyaannya diteruskan, penyebab nasabnya adalah fiil yang menyertainya, begitu. Tapi bukan maf'ul bih. Iya. Berikutnya au lailatan, atau pada malam hari. Au yauman, atau pada 1 hari. Au sinina, atau beberapa tahun. Ini adalah contoh-contoh dzaraf. Lailatan, yauman, sinina, au muddatan. Au muddatan, pada suatu masa. Au muddatan, pada suatu masa. Au jum'atan, pada hari Jumat. Au hina, pada satu waktu. Au hina, pada suatu waktu. Jadi ini adalah contoh-contoh dzaraf zaman. Contoh-contoh dzaraf zaman, dan masih banyak lagi contoh-contoh lain. Ya, contohnya lailatal jum'ah. Jum'ahnya bisa diganti Kamis, Ahad, dan seterusnya. Jadi banyak sekali contoh-contoh dzaraf. Ini hanya sebagian. Contoh berikutnya, au kum sobahan, au masaan, au sahar, au gudwatan, au bukrotan ila safar. Atau contoh berikutnya, kum sobahan, kum bangunlah, sobahan pada waktu pagi, au masaan, atau pada sore hari, au sahar, au saharon asalnya, atau pada waktu sahur sebelum subuh, au sahar, atau sebelum subuh, au gudwatan, pada waktu pagi, au bukrotan, atau pada waktu pagi. Sobahan, gudwatan, bukrotan artinya sama-sama pagi, atau subuh. Ilas
safari, menuju berpergian. Menuju berpergian. Bangunlah menuju berpergian pada waktu pagi, pada waktu sore, pada waktu sahur, pada waktu pagi, pada waktu pagi. Au lailatal isnaini, atau pada malam Senin. Au yaumal ahadi, atau pada hari Ahad. Atau pada hari Ahad. Nah, itu adalah contoh-contoh zorof lagi. Contoh-contoh zorof zaman atau keterangan waktu. Ausum, atau sum godan, berpuasalah besok. Nah, ini contoh lagi. Jadi isinya nazuman ini contoh seluruhnya, banyak contoh. Sum, berpuasalah, godan, besok pagi. Ausar madan, atau selama-lamanya. Awil abad, atau selamanya. Sarmadan dan al-abad sama, artinya selamanya. Al-abad itu 1 abad. Orang yang berpuasa 1 abad, ya selamanya, sepanjang tahun itu. Sarmadan selamanya, awil abad atau selamanya, titik. Nah, itu adalah contoh-contoh zorof zaman seluruhnya. Zorof zaman nama lainnya zorof waktu, zorfu waktin, atau zorfu zaman. Selanjutnya wasmul makani, isim makan. Isim makan, isim menerangkan tempat. Maksudnya contoh zorof yang menunjukkan keterangan tempat. Wasmul makani, isim yang menunjukkan tempat. Nahwu, contohnya. Ini sudah contoh kalimat. Sir amamahu, sir berjalanlah. Amamahu di depannya. Au khalfahu, atau di belakangnya. Waro'ahu, di belakangnya. Waro'a sama khalfa sama, di belakangnya. Kuddamahu, di depannya. Kuddamah dengan amamah sama, kuddamahu di depannya. Yaminahu, di sebelah kanannya. Shimalahu, di sebelah kirinya. Yaminahu di sebelah kanannya, shimalahu di sebelah kirinya. Tilqa'ahu, di hadapannya. Tilqa'ahu, di hadapannya. Au fauqahu, atau di atasnya. Au tahtahu, atau di bawahnya. Iza'ahu, di bawahnya. Iza'a dengan tahta sama. Au ma'ahu, atau bersamanya. Au hiza'ahu, atau bersamanya. Au indahu, atau di sisinya. Au dunahu, atau selainnya. Au dunahu, atau selainnya. Au qablahu, atau sebelumnya. Au ba'dahu, atau sesudahnya. Hunaka, di sana. Hunaka, di sana. Nah, di sana juga zorof. Hunaka juga zorof. Itu sama. Itu dirubah jadi sama. Sama dan hunaka itu sama. Hunaka di sana, sama artinya di sana. Contoh sama itu di Quran ada muta'in sama amin. Muta'in, malaikat Jibril itu muta'in, ditaati. Sama di sana, amin dan terpercaya. Malaikat Jibril itu ditaati dan terpercaya di sana, sama di langit. Sama itu jarang digunakan. Memang kita lihat konteks ini biasanya akan membaca summa, padahal kata sama itu ada. Ya, sama artinya di sana. Hunaka. Farsakhon, 1 farsah ukuran itu. Baridan, 1 barid ukuran orang Arab. Farsakhon 1 farsah, baridan 1 barid, kurang lebih farsakhon 1 kilometer, baridan kurang lebih 1 meter. Hahuna, di sini.
hahuna di sini. Nah itu contoh seluruhnya itu adalah contoh-contoh zorof makan, keterangan tempat. Kif berhentilah, mauqifan dengan pemberhentian, sa'idan yang bahagia. Maksudnya keterangannya sudah selesai. Kif berhentilah, mauqifan dengan pemberhentian, sa'idan yang bahagia. Maksudnya keterangan ini sudah selesai. Jadi kesimpulannya zorof adalah isim yang menerangkan tempat atau waktu yang dibaca nasab. Keterangan isim yang dibaca nasab yang menerangkan keterangan tempat atau waktu. Yang menerangkan waktu namanya zorof zaman, yang menerangkan tempat namanya zorof makan, dan disertai contoh-contohnya. Demikian pelajaran kita Nazom Imriti kali ini. Silakan jika ada yang mau bertanya. Berarti Ustaz, Iya. saya salah berarti kalau tadi berarti isim yang dibaca nasab yang menunjukkan keterangan waktu dan tempat. Iya. Itu zorof ya. Iya. Nah nanti kan kita pasti tuh setelah membaca zorof itu pasti kasroh. Saya pikir setelah zorof pasti kasroh. Karena kan dia kedudukannya sebagai mudhof, setelahnya jadi mudhof ilaih. Iya, begitu. Iya. Jadi zorof itu dibaca nasab. Zorof itu dibaca nasab. Contohnya amama, waro'a, bukan amamu, bukan waro'u. Nah, kata yang setelah zorof itu adalah mudhof ilaih kedudukannya. Jadi kasrohnya karena mudhof ilaih. Jadi kata yang setelah zorof itu dibaca kasroh, begitu. Itu betul. Kata yang setelah zorof itu dibaca kasroh. Penyebab kasrohnya itu mudhof ilaih. Jadi zorof itu otomatis mudhof jika ada kata yang sesudahnya, begitu. Ya, jadi ba'dal maghrib. Nah, maghrib mudhof ilaih, ba'dal maghribi. Nah, begitu. Ya. Berarti harus ada kata sebelumnya ya, Ustaz? Iya. Kayak tadi kan Harus ada kata sesudahnya. Iya. yang tadi, Iya. yang maksud saya yang tadi Ustaz membahas yang akrabul yasin lailatul jumati kan? Iya. Nah, jadi saya pikir tadi lailatul kedudukannya dia nasab. Oh, nasab karena dia jadi itu kali ya, jadi mubtada gitu. Maf'ul bih wa gitu. Oh, ternyata enggak, memang Iya. itu harus dibaca nasab. Iya, Bu. Iya. Iya, begitu, Bu.